Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qanaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulqi biha rabba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin
وعلى آله وصحبه وسلم. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi wa qulubana bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap para sepuh, bini sepuh, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap kepengurusan DKM Masjid Al-Ittihad KSP, ketua, sekretaris, bendahara, beserta jajarannya yang saya hormati, dan juga wabil khusus Al-Mukarram, guru kita bersama Ustadz Maman yang saya muliakan, dan juga para orang tua, para guru yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya sama beliau, dan segenap para bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ittihad yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan yang paling utama, karena kita senantiasa memanjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita sehat walafiat, umur panjang, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan bulan-bulan yang lalu masih tentang masalah ilmu, karena memang bagian saya kitabnya tentang masalah ilmu. Namun sebelum kita kembali kepada pokok pembahasan, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min ahadin yamutu ila nadama." Tidaklah seseorang itu meninggal atau mati, kalau bahasa Jermannya modar, meninggal dunia ila nadama, terkecuali pada ketun. Ketun juga bahasa Jerman ya. Bahasa Cinanya kajogan, bahasa sininya menyesal, bahasa bekasnya nyesel. Kalau bahasa Cinanya kajogan, kalau bahasa Jermannya ketun. Akhirnya sahabat ini bertanya, qala wa man nadamtuhu ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang menyebabkan mereka orang meninggal dunia itu pada kajokan, pada ketun, pada menyesal? Akhirnya kata baginda Nabi, wa in kana muhsinan nadama alla yakuna amdada. Biasanya kalau yang namanya nyesel, kajokan, ketun datangnya belakangan apa duluan? Belakangan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. DP. Kalau datangnya duluan namanya DP. Kalau datangnya belakangan namanya menyesal. Iya, menyesal. Makanya menyesal itu datangnya belakangan. Kalau datangnya duluan namanya DP. Artinya daftar pendaftaran. Alhamdulillah. Kata Nabi, wa in kana muhsinan nadama, kalaupun orang yang meninggal itu adalah orang yang husnul khotimah, orang yang baik, orang yang soleh, nadama juga akan merasakan nyesel, kajogan, ketut. Karena apa? Allah yakuna andadan. Mereka orang yang beramal soleh ketika berbiasa amal baik, begitu meninggal dunia sudah tidak bisa ngumpulin pundi-pundi kebaikan.
yang biasanya sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Al-Ittihad, begitu meninggal dunia sudah tidak bisa sholat lagi. Biasanya sholat tahajud sampai berapa rakaat dilakuin, begitu meninggal dunia sudah tidak bisa sholat tahajud lagi. Yang biasanya sholat sunnah duha, begitu meninggal tidak sholat sunnah duha lagi, nyesel karena sudah tidak bisa beramal lagi. Makanya saya sering sampaikan, ada sahabat namanya sahabat Sa'ban yang setiap subuhnya itu, bahkan setiap 5 waktu sholat berjamaah di masjid di belakang Nabi. Akhirnya ketika Nabi mau sholat subuh, Nabi biasa tengok kiri, tengok kanan, sufufakum baina tasbiyata subuh min tamami sholat. Rapatkan barisan, karena rapatnya barisan itu adalah kesempurnaan sholat. Begitu melihat di pojok sebelah kanan, biasanya ada sahabat-sahabat, ternyata tidak ada. Akhirnya Nabi nanya sahabat, wahai sahabat, di mana itu sahabat? Kemudian sahabat semuanya serentak menjawab, tidak tahu ya Rasul, kemana itu sahabat-sahabat. Akhirnya dimulailah sholat subuh berjamaah. Setelah selesai Nabi bertanya lagi, adakah yang tahu rumahnya sahabat-sahabat? Ada ya Rasul, saya tahu. Jaraknya kurang lebih 3 kilo dari masjid ini. 3 kilo. Jauh apa dekat? Dari sini kemana? MM Sini bukan? Jenengan Karawang berapa kilo? Karawang. Jenengan dari masjid ke sini berapa kilo, Pak? 5 meter. Kan ada 1 kilo, paling 5 meter 10 meter. Ini 3 kilo. Bisa sholat berjamaah terus-terusan. Kita yang cuma berapa meter kadang-kadang. Kalau lagi sempat jamaah, kalau kagak sempat kagak. Kalau lagi sudah sempat, walaupun dengar ada sampai 5 kali juga kagak nyamperin. Ini orang sono. Orang sini kagak, kalau kagak langsung, kagak salah. Iya, kagak jauh beda ya Allah. Akhirnya Nabi ini bersama sahabat mengunjungi rumahnya sahabat-sahabat. Begitu dikunjungin, akhirnya Nabi ngomong, apakah benar ini rumahnya sahabat-sahabat? Kemudian seorang perempuan menjawab, ya Rasul, ini rumahnya sahabat-sahabat, ini saya istrinya. Saya datang ke sini rombongan sama sahabat dari pagi sampai sini siang. Ini mau tanya, suamimu sahabat-sahabat kemana? Akhirnya kata istrinya, suami saya sudah meninggal semalam ya Rasul. Sudah tadi pagi sudah dikuburin. Karena meninggal, akhirnya nggak masuk masjid. Nah kayak kita meninggal baru masuk masjid. Kemarin kemana aja? Kemarin nggak masuk masjid, betul meninggal masuk masjid. Istri pasti orang Solo nih, pasti orang Solo. Akhirnya istrinya sahabat-sahabat ini ngomong, ya Rasul, saya penasaran. Ketika suami saya meninggal sedang sakaratul maut, dia ngomong, ya Allah, kok kenapa enggak yang lebih jauh? Ya Allah, kok kenapa enggak semuanya? Ya Allah, kok kenapa enggak yang lebih baik? Ini 3 kata ini apa maksudnya wahai Rasul? Akhirnya Nabi menjawab, suamimu ngomong kenapa enggak yang lebih jauh? Ternyata waktu sakaratul maut Allah tunjukkan surganya 3 kilo ke masjid, itu indahnya luar biasa. Kata sahabat-sahabat, seandainya jaraknya lebih daripada 3 kilo, kayak apa surganya? Saya kok kenapa enggak lebih jauh? Kalau kita, kenapa enggak di depan rumah aja masjid? Depan rumah aja kagak ke masjid, apalagi belakang masjid. Luar biasa. Ya Allah, kok kenapa enggak semuanya? Ketika sahabat-sahabat ini di depan rumah lagi minum susu, minum kopi sama sama satu ini roti. Tiba-tiba ada yang datang nyuwun sewu. Ini pasti yang minta orang Jerman ini. Nyuwun sewu.
Begitu nyuwun sewu, akhirnya dikasih tuh sama sahabat. Kopinya separuh, rotinya separuh. Ternyata ngasih kopi separuh, roti separuh, ditunjukkan loh surganya luar biasa. Kata sahabat-sahabat, seandainya roti itu dikasihkan semuanya, kopi dikasihkan semuanya, kayak apa surganya? Menyesal. Kalau kita buru-buru sepotong, dia lagi enak-enak, gak buat sini orang. Malah kadang-kadang orangnya tinggal pergi, tinggal masuk. Seringnya begitu di komplek. Ada orang nyuwun sewu, maaf. Jawabannya maaf. Ini orang bukan minta maaf, bukan. Minta duit, nyuwun sewu, maaf. Bukan minta maaf, bukan. Ini orang minta duit. Ini pasti orang Solo. Ini saya sering nyaksiin. Ini saya ngomong itu berdasarkan fakta. Ada orang minta masih di pintu gerbang ngomongnya maaf. Ini orang bukan minta maaf, bukan. Intinya apa? Kenapa minta duit kasih maaf? Ya Allah, kalau hal ini begitu Pak. Orang sini begitu juga. Oh, berarti orang sono ketularan dari sini. Orang sono ketularan dari sini. Mudah-mudahan kalau orang sini enggak usah maaf-maafan. Ini maaf, cuman adanya sedikit. Maaf sih maaf, cuman adanya sedikit. Maaf sambil ngasih, maaf. Ya Allah, kadang-kadang saya itu ada kegede juga. Ya, akhirnya itu orang karena bolak-balik kumpul kagak ada yang ngasih, masuknya kemana? Masuknya ke masjid. Pak Ustaz, saya mau pulang ke Jawa Timur, kagak punya ongkos Pak Ustaz. Nah tadi bolak-balik kagak dapat. Nah kemarin masuknya ke masjid emang diminta ada duit. Ya alhamdulillah. Kebanyakan akhirnya apa? Karena orang minta sama di rumah-rumah tuh kagak ada yang ngasih, akhirnya masuknya ke masjid. Dikira masjid itu kasnya banyak, yang megang ustadznya kali begitu. Nah, padahal saya nggak tahu menaruh yang megang bendaharanya pindah kemana. Mintanya ke masjid. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah jadi bahan curhatan, bahan minta-minta. Jadi orang yang mau pergi kemana-kemana bisa tertolong. Alhamdulillah. Makanya kalau jenengan ada orang itu tunjukkan ke masjid, ke ustadznya. Karena biasanya kalau ustadz kan ngomongnya sodako, kan? Takutnya ustadznya lupa sodako. Takutnya ustadznya lupa. Kalau ustadznya lupa sodako ditunjukin begitu kan jadi sodako. Gitu. Kadang-kadang sodako, zakat, dia aja zakat apa itu? Kayak gitu maksudnya. Jadi tunjukin ke masjid. Kalau ke masjid pasti ketemu sama ustadznya dulu lagi gitu. Supaya sodako, jangan orang lain mulu suruh sodako. Kiainya juga sodako. Bener nggak kira-kira? Sampai setuju banget kalau gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Ini mau ustadz sono, kalau ustadz sini masih lompat ya. Kalau ustadz sini mah dermawan. Ini mau ustadz sono. Ya tapi larang sini. Tidak ada sih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian kok kenapa enggak yang lebih baik? Ternyata ketika sahabat-sahabat itu datang ke masjid di tengah-tengah malam, yang dia itu mau subuh, tengah-tengah malam datang, sepertiga malam, di tengah perjalanan ada orang yang lagi kedinginan karena nggak pakai baju. Akhirnya baju yang kusut, yang sudah rusuk dibuka, kemudian dikasihkan kepada orang yang membutuhkan, yang kedinginan. Sementara ini sahabat-sahabat pakai yang masih baru. Begitu mau meninggal dunia, diberitahukan oleh Allah surganya orang ngasih baju kepada orang lain. Akhirnya menyesal, kok kenapa gak baju baru aja yang dikasihkan? Kenapa yang sudah rusuh? Ini biasanya adat kita tuh begitu. Kalau ngasih sesuatu ke orang itu bukan yang baru, tapi kadang-kadang yang sudah yang sudah bekas. Kadang-kadang makanan juga begitu. Kalau baru masuk baunya masih enak, kagak dikasih. Tapi di tengah malam takut mubazir, takut bau, dikasihkan tang. Ini pasti orang semua. Ada tidak? Ada. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau seandainya jenengan itu seorang wali,
yang doanya bin salah bin abrakadabrak langsung diijabah. Kalau istrinya masak, tetangganya bau masakan kok kagak dikasih, dengan doanya bisa dicabut oleh Allah, rahmat dicabut, tidak bisa terkabulkan lagi. Ada seorang wali yang setiap harinya begitu berdoa itu bin salah bin minta duit turun dari langit kedukuk duit, minta hujan turun hujan, minta supaya kemarau, apa aja diturutin sama Allah. Suatu ketika munajat sampai mulutnya bengor doa yang namanya ini jidat sampai jontor kagak dijabah-ijabah. Kenapa ini? Duit kagak kedebut turun kagak turun nih duit. Kenapa ini? Begitu diselidiki dia istiharah 40 hari 40 malam. Jawaban dari Allah, istrimu masak ikan asin, tetangganya bau itu ikan asin, tapi buntut-buntutnya pun bor-bor buntutnya ini kagak dikasih kepada tetangganya. Karena bau ikan asin tetangganya ternyata kagak dikasih itu ikan asinnya, maka rahmatnya ini si wali dicabut sehingga doanya tidak makbul lagi. Makanya hati-hati. Apalagi ini zamannya zaman postingan, zaman medsos. Ibu-ibu kadang-kadang kalau habis masak difoto, diposting. Bener gak? Itu khawatir ada yang lihat terus kepengin ngasih kagak, cuma ngasih gambar doang. Itu keberkahannya kurang itu. Suaminya yang jadi wali dicabut kewaliannya untuk wali murid. Itu bukan wali beneran. Kalau wali murid itu dicabut walinya kagak apa, wali murid tidak masalah. Wali nikah dicabut walinya nggak masalah. Dan kalau wali kutub wali beneran sampai doa kan dijawab lagi, lah repot urusannya. Makanya hati yang punya istri biasa posting gitu dilarang. Posting makan. Hati-hati. Ada makan durian, yang makan siapa? Kulitnya ada di depan rumah tetangga. Tangganya sampai ngomong, ini kulit durian siapa ya? Saya perasaan kagak makan durian, kulitnya di sini. Itu yang model begitu juga berani. Hati-hati, banyak orang makan durian kulitnya dibuang di sampah tetangga. Tetangganya lihat tuh, yang makan durian siapa ini? Kurang ajar gak ya? Suwe nih kalau orang bahasa. Ya Allah, alhamdulillah. Orang meninggal walaupun orang baik itu pun akan menyesal. Karena menyesal itu datangnya belakangan. Kalau datangnya pertama namanya dead. Kemudian kata baginda Nabi wa ingkana musian nadama alla yakuna nazahu. Kalau orang yang meninggalnya itu suul khotimah kagak bawa iman, dia juga menyesal. Kok kenapa dulu waktu saya hidup kok kagak sholat sih? Kok kenapa dulu waktu saya hidup bulan puasa Ramadan saya kagak puasa, siang-siang rokok sambil banting kartu? Pasti orang sono. Iya. Pasti kagak. Masa jamaahnya rajin banting kartu? Kagak ada. Itu menyesal. Makanya di dalam surat Al-Hasr Allah katakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Orang yang pada meninggal, ya Allah tangguhkan kematian saya. Kalau bisa hidupkan saya sekali lagi. Saya ini kepengin sedekah, saya kepengin beramal soleh. Kalau bahasa sininya Allah, kamu kemarin kemana aja? Kalaupun dihidupi juga begitu-begitu. Begitu juga, nggak ada rubahnya. Makanya saya sering ngomong, saya itu ngajar banyakkan orang tua-tua yang sudah pada stroke. Orang tua-tua yang sudah pada stroke itu pada ngaji alif fatah a, alif kasrofi, alif domaku, a, i, u, bapak takbak, bapak kasrofi, badomaku, babibu, itu sudah stroke. Sampai ngomong Pak Ustadz, kalau saya dikasih kesembuhan, saya bakal ke masjid Pak Ustadz. Sembuhnya kapan? Sampai kemana aja kemarin? Kira sudah sakit begini, nyesel kepengen ke masjid. Kalau saya disembuhin juga belum tentu. Belum kan? Tentu coba bayangin aja. Itu mah cuma ini doang, omong-omong doang itu mah. Omong-omong. Iya, kalau orang lagi sakit kan ngomongnya begitu. Bener gak kira-kira? Kayak orang lagi susah.
lagi marah. Nanti kalau saya dapat uang gede miliaran, saya bakal sedekah, saya bakal bangun ini, saya kasih ke masjid Al-Ittihad, saya bakal ngasih anak yatim. Dikira gampang ya begitu dikasih kekayaan, kira-kira gimana? Sifat aslinya keluar, korek, pelit, bakil, alias pelit 17 setan orang. Kalau lagi susah mah begitu. Lagi susah, dikira gampang, begitu dikasih kekayaan juga pelitnya 17 setan. Oh nyatanya banyak orang kaya pelit 17 setan, ada enggak? Ada enggak? Ada. Orangnya hadir enggak? Mana orangnya mana? Ada, jauh. Pasti kagak hadir. Pasti kagak. Ini masjid bisa begini kan karena adanya orang kaya. Karena ada orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya masjid kagak jadi. Nggak ada orang miskin mah jadi cuma lama. Cuman berapa? Nih sebulan dapat inian 200.000, 300.000. Lah masjid gede segini, nggak lama. Kalau dengan jadi orang miskin sih jadi cuma lama. Nah kalau orang kaya kan gampang, shop road. Ini apa pasirnya butuh berapa? 10 truk siap. Semennya butuh berapa? 2.000 sak siap. Kan begitu. Makanya kenapa meninggalnya orang sugih, orang kaya itu adalah termasuk apa kerugian. Ruginya apa? Karena sudah tidak ada yang menyumbang lagi. Kalau orang kaya meninggal itu jadi rugi. Beda kalau orang miskin yang meninggal. Orang-orang yang miskin meninggal itu istirahat. Capek hidup-hidupnya miskin meninggal istirahat. Daripada capek-capek meninggal istirahat. Kalau orang kaya meninggal rugi. Kenapa? Bangunan kagak jadi-jadi. Madrasah mangkrak. Akhirnya yang namanya masjid mangkrak. Ada yang nyumbang, orang kaya kagak ada. Itu rugi. Tapi kalau miskin yang meninggal karena susah hidup meninggal istirahat. Enak gak kira? Kenapa bapak kok istirahat? Iya kalau belum waktunya jangan istirahat Pak. Alhamdulillah. Banyakin amal dulu. Ya Allah. Ini Pak lagi ngomong orang yang menyesal ketika meninggal dunia. Yang menyesal nggak apa-apa, yang penting sudah ibadah. Jangan sampai menyesal kagak ibadah. Makanya alhamdulillah Jamaah Al-Ittihad sih insya Allah setiap pengajian ramai bersama ya. Amin. Asal maghrib beri juga sama. Subuh juga beri subuh juga subuh. Berarti memang luar biasa di luar berarti kan nggak ke masjid. Ya alhamdulillah. Ini sih supaya nggak sepaneng Pak kalau kita ngaji orang ngaji. Cucu begitu kan kayaknya uratnya apa ya? Uratnya itu manteng terus. Kalau uratnya kenceng terus kan lama-lama stroke. Dan kita kalau ada ketawanya kan minimal tuh senam muka. Kalau kayak gitu manteng terus begitu gimana? Urusannya. Dia ngaji juga cepet bosen. Nanti lama-lama kalau yang ngaji itu mencucu, meteng-teng aja. Nanti apa? Lama-lama pertama kakinya selonjor. Sebelah selonjor. Matanya berkedip. Kalau udah kakinya selonjor, biasanya nanti apa? Lama-lama bangun dong. Katanya Pak bagi istri sendiri, jangan sampai begitu. Ini bukan maksudnya saya ingin sama orang yang londor. Cuma biasanya kalau orang londor itu karena kakinya sakit. Ini kebanyakan ibu-ibu. Saya kalau ngaji sama ibu itu bilang, baru assalamualaikum, ibuku sudah lonjor. Ini berarti kode. Ini pengajian nggak boleh lama-lama. Kalau kaki sudah selonjor, otomatis sudah berubah. Dari mulai sila begini selonjor kan bro. Itu berarti capek. Ternyata begitu saya tanya bukan masalah itu Ustaz. Sakit. Karena asam ternyata. Akhirnya saya pikir berarti saya nggak boleh tersinggung.
memang kakinya asam au. Yang mudah-mudahan pada asam berat sembuh. Amin ya Rabbal. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pokok pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Al ilmu salah satun qala al hukama'u. Al ilmu salah satu ahrufin ainun wa lamun wa mim. Qala ngendika sapa al hukama'u ulama ahli hikmah. Al ilmu tawi ilmu iku salah satu ahrufin ana telu pira-pira huruf. Ainun siji ain, walamun lan nomor loro lam, wa mimun lan nomor telu mim. Pastiqomu maka utawi kacetaken apa al ain. Pasti kopul aini maka kacetak akan huruf ain iku minal iliyin saking lafad iliyin, wala minat lafad lam minal lutfi saking lafad lutfi, wal mimilan huruf mim minal mulki saking lafad mulki. Alhamdulillah. Paham sampean? Ora. Tidak paham. Jadi menurut ulama ahli hikmah ilmu itu ada 3 hurufnya. Yang pertama adalah ain, ilmu pertama ain. Walamu yang kedua adalah huruf ilmu itu adalah lam. Kemudian wa mimun hurufnya al ilmu adalah mim. Pastiqul aini minal iliyin. Bahwa huruf ain dari lafaz ilmu itu adalah singkatan daripada kata iliyin. Ilmu ini ainnya adalah iliyin. Walami dan yang kedua lam itu dari kata minal lutfi dari lafaz lutfi. Lam itu singkatan dari lutfi. Kemudian mim minal mulki, mim kepanjangan dari minal mulki al-mulki. Kemudian fal ainu yajuru sahibahu ilal iliyin. Bahwa yang namanya ain ini daripada kata ilmu ini menjadikan orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai derajat yang tinggi yang luhur. Orang yang punya ilmu itu mempunyai derajat yang luhur, derajat yang tinggi seperti kata daripada iliyin. Iliyin ini artinya tinggi. Kemudian walam taj'aluhu latifan fi dunya wal akhirah. Makanya orang yang al-alimu habibullah walau kana al-alim habibullah walau kana asya wal jahil adullah walau kana abidan. Dikatakan oleh baginda Nabi al-alimu habibullah walau kana fasiqan. Sehingga orang yang ahli ilmu itu dihitung masih daripada kekasih Allah, walaupun kadang-kadang orang yang punya ilmu itu masih suka berbuat yang tidak baik. Wal jahil adwallah walau kana abidan. Sementara orang yang tidak punya ilmu itu dihitung musuhnya Allah walaupun dia ibadah setiap saat. Ini yang namanya kemuliaannya orang yang punya ilmu. Makanya kenapa kita setiap malam Kamis itu kumpul di sini, ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ini antaranya orang mencari ilmu itu adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi, kemudian yang kedua untuk menghilangkan kebodohan. Artinya yang tadinya kita nggak tahu hukum jadi tahu hukum, yang kita tadinya nggak paham ilmu tauhid jadi paham ilmu tauhid. Yang tadinya kita nggak paham fikih, kita jadi tahu yang namanya ilmu fikih. Akhirnya kita jadi orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini
akan mempunyai derajat yang tinggi baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, lam ini adalah taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Orang yang mempunyai ilmu itu pasti dia akan mempunyai sifat latif. Apa itu latif? Latif itu adalah lemah lembut. Sama orang tua sopannya luar biasa, akhlaknya dipakai. Sama anak kecil juga begitu sama istri, sama tetangga, sama siapa aja, dia itu ngomongnya, kelakuannya, perilakunya, akhlaknya itu pasti latif, artinya lembut. Manakala umpamanya ada orang katanya punya ilmu, kok kasar sama istri, kasar sama anak, kasar sama orang tua, ini bukan cerminan. Makanya kita harus introspeksi diri. Ini kita setiap hari itu sama istri suka ngomel-ngomel apa enggak, suka marah-marah apa enggak, sama anak suka marah-marah apa enggak, sama tetangga suka berantem apa enggak. Ini jadi introspeksi kita sendiri. Kalau memang kita orang yang punya ilmu, nggak mungkin kita itu suka ngajakin berantem tetangga. Makanya kalau orang punya ilmu itu sifatnya lembut, lebih baik dia ngalah daripada menang dia berantem. Benar nggak kira-kira? Makanya Nabi itu begitu. Sampai Nabi itu mau dibunuh, dibalangin, lemparin kotoran, sampai diludahin, Nabi diem aja. Memang kalau orang punya ilmu itu begitu. Makanya Nabi itu sifatnya apa? In husima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau diomelin, Nabi itu kalau dikritik, Nabi itu lebih diem. Gak banyak ngomong. Gak kayak kita. Kalau kita ini sudah salah, kalau dikritik malah banyak ngomong, ada nggak? Orang Solo, orang Solo gagah. Jadi kalau kita dikritik sama orang, kalau memang apalagi kita salah, kita lebih baik diem aja, diem. Gak usah banyak ngomong. Kalau memang kita salah. Lah kalau kita nggak salah pun, Nabi nggak salah. Tapi ketika Nabi diomelin, dikritik, Nabi nggak pernah jawab. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi. Nabi sering dikritik, sering diomelin. Padahal Nabi sering diomelin sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus Allah untuk kritik Nabi Muhammad. Ketika ada orang datang, ya Rasulullah, saya ini punya banyak dosa ya Rasul. Akhirnya Nabi ngomong, dosanya apa? Coba sebutkan. Wah, pokoknya dosanya gede. Kata Nabi, apakah dosa kamu itu lebih gede daripada dunia seisinya? Lebih gede ya Rasul. Apakah dosa kamu itu lebih gede daripada asap? Lebih besar daripada aras. Apakah kamu ini dosanya itu lebih besar daripada yang namanya lohimah? Lebih gede dari itu semuanya. Nah kemudian dosa kamu apa? Sebutkan. Akhirnya seorang laki-laki ini ngomong, saya malu ya Rasul mau menyebutkan dosa saya. Ya kalau kamu nggak nyebutin dosanya, saya nggak tahu kamu dosanya apa. Akhirnya kata orang ini, ngomong wahai Rasul, saya itu dosanya, saya itu adalah kerjanya seorang penggali kubur. 7 tahun saya ini kerjanya gali kubur. Kalau ada orang meninggal saya yang gali, kalau orang meninggal saya yang gali. Begitu 7 tahun saya gali kuburan, suatu ketika ada orang Arab, perempuan Arab itu meninggal. Udah kayak gitu yang namanya perempuan yang sudah cantik, cakep, putih, tinggi, bangir, tapi sudah meninggal. Saya yang duduk kuburannya. Begitu malamnya tak tahu saya kerasukan setan apa. Saya mikir-mikir, wah walaupun sudah meninggal tapi kan cantik. Mending saya samperin aja nih daripada cari yang hidup kagak ada. Yang cantik, yang hidup kalau saya penggali kubur kagak mungkin dapat. Ya mati-mati buat apa kagak apa-apa. Akhirnya disamperin kuburannya, diketuk lagi tuh kuburan. Setelah kuburannya diketuk, akhirnya itu almarhumah orang yang meninggal cantik itu diambil sama dia, dikeluarkan dari kubur, diapain? Diperkosa.
Ini mungkin orang saking gimana nggak tahu kerasukan setan biyul atau setan apa, tiba-tiba diperkosa. Akhirnya karena Nabi itu dengar dia itu merkosa jenazah, kemudian akhirnya Nabi itu lompat. Setelah lompat Nabi itu, "Mal'un, ente pergi dari sini. Ente sudah kurang ajar. Ini jenazah diperkosa. Sudah tahu jenazah diperkosa, itu dosa gede." Akhirnya diusir sama Nabi ini orang. Begitu diusir, pergi ini orang. Di tengah dia pergi itu, akhirnya orang ini nyesel. Ya Allah, saya ini niatnya mau bertobat, walaupun dosa saya gede, saya kepengen tobat. Tapi ketika saya datang ke Nabi-Mu, malah saya diusir. Akhirnya ini orang sekitar 7 hari 7 malam kagak makan, kagak minum, sujud aja nih orang. Karena apa? Karena saking dia dasarnya kepengen tobat, malah diusir sama Nabi. Begitu sudah 7 hari, malaikat Jibril turun datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditegur, "Wahai Rasulullah, engkau dapat salam dari Allah." Akhirnya kata Nabi, "Ya, saya terima salamnya." "Begini ya Rasulullah, saya mau tanya, kira-kira yang bikin surga itu siapa? Surga milik siapa? Surga milik Allah. Neraka milik siapa? Neraka juga milik Allah. Dosa yang punya siapa? Dosa juga milik Allah. Yang maha pengampun itu siapa? Juga Allah. Kenapa semuanya milik Allah? Yang maha pengampun juga Allah. Ada orang yang mau tobat, engkau kusir, itu gimana Muhammad?" Itu kata malaikat Jibril. Kalau kita diprotes begini gimana? "Wah, gimana? Orang merkosa orang. Gimana nggak saya kusir, saya gede." Kalau kita begitu. Tapi enggak. Nabi Muhammad diam aja dia. Akhirnya kata malaikat Jibril tuh, "Panggil lagi orangnya, panggil suruh sini. Suruh tobat, panggil ke sini." Akhirnya Nabi nyuruh sahabat, panggil tuh orang yang tadi, suruh ke sini. Akhirnya orangnya itu udah kurus, karena kagak makan, kagak minum, selama tidur nangis aja sujud karena menyesal. Singkat kata singkat cerita, pada waktu sholat maghrib, kemudian si orang yang menyutupi jenazah ini di belakangnya Nabi sholatnya. Nabi baca setelah Fatihah, baca surat Al-Hakumut Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Baru sampai tumul maqabir, tiba-tiba si orang ini kejang-kejang ingat kuburan. Saya merkosa orang di atas kuburan. Kejang-kejang, akhirnya dia jatuh pingsan. Yang ternyata begitu selesai sholat, dilihat sudah meninggal dunia. Dosanya besar, tapi meninggalnya husnul karena taubat. Nabi ditegur sama malaikat Jibril, tapi Nabi diem aja, nggak banyak ngomong. Ini cerminan kalau orang yang punya ilmu begitu, nggak malah debat-debat balik, nggak bisa. Kalau memang kita salah, ya kita mengakui kesalahannya. Kalau memang kita tidak salah, ya kita kalau lagi di paito atau lagi kritik sama orang, kalau selama kritik itu membangun, ya kita terima. Karena kritik itu kadang-kadang perlu juga. Orang itu harus ada remnya. Karena yang namanya ustadz, orang yang punya ilmu, kiai juga manusia. Manusia itu juga kadang ada salah, ada benar. Karena kalau benar terus itu malaikat, kalau salah terus berarti setan. Makanya manusia itu tengah-tengah, ya kadang benar, ya kadang salah, ya kadang salah, ya kadang benar. Maka dari itu kalau kita memang orang yang punya ilmu, ketika kita ini punya ilmu, maka kita orang yang punya sifat latif, yang artinya latif itu adalah lembut, penuh dengan kasih sayang terhadap manusia. Jangankan manusia, binatang pun kita lembut kalau memang kita punya ilmu. Wal bimu yaj'aluhu malikan 'alal khalqi. Kemudian bim ini adalah akan menjadikan orang yang punya ilmu adalah sebagai yang namanya ratu atau raja atau pemimpin di tengah-tengah khalayak masyarakat karena memang ada ilmunya.
memimpin harus punya ilmu. Nggak ada punya ilmu, ya repot urusan. Makanya orang memimpin nggak punya ilmu, ya nanti kacau balau urusannya. Sama kayak orang kagak tahu ilmu, jadi imam, sholatnya hancur apa hancur? Sholatnya hancur. Makanya harus punya ilmu di dalam kepemimpinan. Jadi ilmu itu hurufnya ada 3. Yang pertama adalah ain, yang kedua adalah lam, yang ketiga adalah mim. Ain itu menunjukkan adalah keluhuran, lam menunjukkan adalah latif kelembutan, kemudian mim itu adalah kedudukan utawa pangkat. Makanya ketika orang yang punya ilmu pasti derajatnya akan tinggi, sikapnya juga akan baik, akan lembut, dan juga dia itu akan menjadi orang yang pemimpin di dalam masyarakat atau punya kedudukan tinggi. Ini arti daripada ilmu. Maka dari itu, mumpung kita masih waras, mumpung kita masih hidup, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, tinggi di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang ditanyakan? Apa ada pertanyaan Pak? Apa sudah bisa semuanya? Sudah bisa semuanya? Kalau sudah bisa semuanya, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertemuan malam Kamis ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan hari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.